Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil muslimin. Wa ja'ala al-Qur'ana nizaman wa dasturan wa qanunan wa i'tibaran wa 'izatan wa ayatil jami'il muslimin al-mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزكم الله. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, izinkanlah dalam kesempatan khutbah di siang hari ini Jum'ah Al-Khatib Al-Fakir untuk mengetengahkan tema dengan penting dan urgennya menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak cucu kita. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, bahwa tidaklah diragukan lagi, akhlak menempati posisi yang amat sangat penting di tengah-tengah kehidupan umat manusia, apalagi kaum muslimin. Hal yang demikian itu disebabkan karena di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah demi untuk menyempurnakan akhlak, moral, budi pekerti manusia. Sidang Jum'ah berbahagia, ketika kita membicarakan mengenai tentang akhlakul karimah, maka Islam mengajarkan segalanya perihal tentang etika moral akhlak itu. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sang Rabb Tuhan semesta alam. Akhlak sesama manusia dan akhlak dengan lingkungannya. Dan ketika kita membicarakan tentang akhlakul karimah, maka ada beberapa poin yang harus kita tanamkan khusus pada diri kita dan anak-anak cucu kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, satu misal yang dimana kadang hal yang terkecil itu pun lupa dan lalai dari pandangan kita, karena kita mengarah kepada akhlak yang lebih cakupannya lebih luas, sehingga kadang-kadang akhlak yang remeh, yang kecil dianggap sepele, lalu kemudian tidak diperhatikan. Satu misal adalah bagaimana akhlak ketika kita seorang muslim harus makan. Banyak di antara kaum muslimin yang sampai saat ini ketika makan dan minum masih menggunakan tangan kirinya.
Suatu misal memakan makanan ringan ataupun makanan kecil, karena dianggap ini sebuah makanan ringan, maka ia menggunakannya dengan tangan kiri. Begitu pula ketika ia minum, banyak yang menggunakan dengan tangan kirinya. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 tahun yang silam sudah telah mengajarkan hal itu kepada kita. Seraya Rasulullah mengatakan, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana yakulu bishimal. Wahai umatku, janganlah kamu sekalian menyantap makanan, mengambil makanan, ataupun memasukkan makanan ke dalam mulut dengan menggunakan tangan kiri. Kata Rasulullah, fa inna syaitan yakulu bishimal, karena sesungguhnya setan itu tidak pernah makan dengan tangan kiri. Dalam artian setan selalu menggunakan makan dengan tangan kirinya. Maka jika umat Islam menyepelekan hal ini, maka berarti yang lebih condong itba, mengekor, mengikuti daripada perilaku syaitan, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sudah cuma yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, di lain hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengingatkan kepada kita perihal tentang minum. La yashrabanna ahadukum qa'imah. Di dalam hadis ini ada nun taukid sakilah yang masuk pada fi'il mudhari' yang dalam artian ketika ada nun taukid sakilah dalam istilah tata bahasa Arab tentunya, maka ia memiliki arti sungguh-sungguh, litakid, bukan main-main. Di mana artinya janganlah salah seorang di antara kamu sekalian minum sambil berdiri. Ini pun juga masih banyak di antara umat Islam yang ketika minum sudah berdiri pakai tangan kiri juga. Hal inilah dilarang oleh Rasulullah. Mengapa bisa demikian? Perlu kita ketahui bahwa baginda Rasulullah SAW memang tidak benar-benar ahli seperti seorang dokter mengamati tentang kesehatan atau tentang medis, tidak. Namun ternyata setiap apa yang dinyatakan, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan lalu kemudian di zaman sekarang dianalisis oleh para ahli medis, ahli kesehatan atau para dokter, ternyata adalah selaras sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan itu sendiri. Satu contoh adalah mengapa baginda Rasulullah SAW melarang seorang muslim minum sambil berdiri. Ternyata adalah ketika seseorang memasukkan air atau minum sambil berdiri, maka air itu tidak segera dapat diserap oleh ginjal. Maka meskipun dia banyak minum, namun karena dia lakukan berdiri, maka air itu tidak diserap oleh ginjal. Maka dalam jangka waktu yang lama dia menggunakan atau mengerjakan semacam hal itu, maka boleh jadi ginjalnya akan rusak. Lalu kemudian bagaimana harus dengan duduk? Duduk. Ketika seorang muslim minum sambil duduk, maka ternyata air yang diminum ini langsung diserap sepenuhnya oleh ginjal, dan diartikan ginjalnya basah, ginjalnya sehat. Subhanallah. Inilah yang harus umat Islam, hal-hal yang meskipun kecil, sepele seolah-olah, hal yang remeh,
hal yang ringan-ringan dulu. Barangkali kalau kita umat Islam dituntut untuk memanfaatkan, mengerjakan atau melakukan daripada perintah agama secara syariah, secara kafah masih sulit, masih berat, maka mulailah terlebih dahulu dengan hal-hal yang enteng, yang ringan. Kalau hal-hal yang sepele, yang enteng, yang ringan saja, umat Islam sudah sulit untuk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu bagaimanakah mungkin seorang muslim akan mampu menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam kehidupannya sehari-hari? Hayhata dalam artian akan sangat jauh dan jauh dari apa yang diharapkan. Sidang Jumat Allah, masih banyak ketika seorang muslim tidak ingin mengoreksi tentang akhlakul karimah, di mana seorang anak harus diajarkan tata krama, etika, sopan santun dengan orang tua. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara ketika orang tua duduk di bawah. Kadang-kadang anak tidak mengerti, dia duduk di atas. Bagaimana ketika seorang orang tua memberikan sesuatu hadiah, uang atau makanan atau apapun bentuknya, lalu kadang anak ini menerimanya dengan tangan kiri, dan orang tua pun cuek, tidak menegurnya dan juga tidak mengarahkannya. Hal demikian akan tentu terus berlanjut kepada anak ini. Maka ketika anaknya nanti dewasa, ia akan melakukan hal perihal yang sama. Ketika ia memberikan sesuatu hadiah kepada anak-anaknya, maka kemudian anak-anaknya menerimanya dengan tangan kiri, tidak dipermasalahkan, tidak diarahkan bahwa itu adalah tidak sopan. Kita ini selain umat Islam adalah orang timur, orang yang harus banyak unggah-ungguhnya, tata keramanya, sopan santunnya, etika moralnya, budi pekertinya. Maka yang membedakan antara manusia yang berakal dengan orang-orang yang tidak berakal adalah terletak di mana ia memiliki etika, akhlak, budi pekerti yang mulia. Sudah Jumat dirahmati Allah. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidaklah termasuk golonganku, tidaklah termasuk umatku orang yang lebih tua, orang yang lebih besar, tidak memiliki rasa belas kasih dan sayang kepada orang yang lebih muda, dan yang lebih muda, lebih kecil, tidak mau memuliakan, tidak mau menghormati kepada orang yang lebih sepuh, kepada orang yang lebih tua. Maka marilah melalui khutbah yang ringkas dan sederhana ini, kita nawaitu mulai, yaitu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama kita yang mulia, agama Islam, dengan hal-hal yang ringan dan sepele-sepele saja dulu. Kalau sekiranya mengerjakan yang berat, itu butuh pengorbanan dan butuh waktu, langkah demi langkah. Maka insya Allah ketika ya hal yang sepele dan yang kecil sudah dapat kita amalkan, kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, diri kita, anak-anak, istri kita, cucu-cucu kita, maka insya Allah ke depan hal-hal yang berikutnya yang lebih berat, yang lebih besar akan mampu kita lalui dan kita jalani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qadallahu 'anna wa 'an baqiyati ashabi allati tashabbi rasulullah alhamdulillah amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqul hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa alikil kafar wal mubtada'a wal musyrikin. Allahumma alik a'da'ana wa a'da'a din. Allahumma ij'alna wa auladana wa aulada auladina wa kullana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min asy-syarri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.